Halo Kawan Humas, kembali lagi di podcast Polistalk Polda Sumatera Utara bersama saya Bribka Novriana dan rekan saya Brigadir Afika Nasution. Nah, Kawan Humas, dalam kesempatan kali ini Nino, kita sudah mendatangkan narasumber yang begitu luar biasa, sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini ya, Nino. Iya, benar Kak. Di sini kita akan membahas mengenai mungkin masyarakat nih banyak nih kawan-kawan Humas banyak yang ngelapor nih ke Instagramnya kita, penipuan online atau ada judi online atau ada mungkin dijelek-jelek, betul. WhatsApp gitu ya Kak. Atau dijelek-jelek ini di media sosial nih. Nah, langsung nih kita datangkan langsung Direktur Reserse Siber Polda Sumatera Utara Kombes Pol Doni Satria Semiring SH SIKMSI. Halo Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak-mbak yang cantik. Gimana Pak kabarnya Pak? Aduh, puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi senang sekali kita karena banyak pertanyaan nih Kak, tentunya. Nah ini langsung aja nih Pak, ini sebelum bertanya lebih jauh ya kan Kak, kita tuh perlu juga dikasih tahu nih Pak ke masyarakat, apa sih sebenarnya kejahatan siber itu Pak? Oke, kejahatan siber. Namun sebelum saya menjelaskan lebih rinci, izinkan saya, mohon izin kawan-kawan humas, Mbak, bahwa Direktur Cyber ini sebenarnya baru dibentuk pemekaran. Sebelumnya memang Subdit. Harapan dari pimpinan itu di tahun 2024 dengan adanya pemekaran Direktur Cyber ada 8 Polda, Mbak. 8 Polda, yaitu Polda Metro Jaya, kemudian Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara salah satunya, kemudian Polda Bali, Polda Sulawesi Tengah, dan kemudian Papua, Polda Papua. Kenapa dimekarkan? Karena menganalisa daripada beban kerja, kemudian kasus-kasus memang cenderung banyak di 8 Polda ini. Terutama mungkin kalau di Papua adanya rentan aksi-aksi kejahatan teror, kejahatan KKB. Begitu juga di Sulawesi Tengah. Nah, kemudian Polda-Polda lain ini dilihat dan dianalisa bahwa cenderung banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di beberapa Polda tadi, selain daripada Polda Sulawesi Tengah dan Polda Papua. Makanya di tahun 2004 dengan adanya Bapak Kapolri, akhirnya kita bisa dimekarkan menjadi 8 Polda untuk pertama kali dulu dengan pangkat Komisaris Besar Polisi. Harapannya bisa menjawab tantangan kejahatan-kejahatan cyber. Memang cyber ini terus terang aja Mbak, yang kami pernah alamin itu adalah kejahatan yang mungkin itu menggunakan teknologi. Kalau kita lihat di tahun 2024, Januari tahun 2024, data jumlah penduduk lebih kurang 278 juta penduduk. Dan menggunakan handphone itu lebih kurang sekitar 187 juta. Nah, bayangkan saja hampir 50%, 60% kurang lebih itu masyarakat menggunakan handphone. Tidak menutup kemungkinan juga handphone tersebut bisa satu orang bisa 2, 3. Nah itulah makanya kejahatan dunia maya ini yang rentan. Seperti tadi disampaikan, apa sih itu kejahatan cybercrime? Nah, jadi cybercrime adalah suatu kejahatan aksi yang berada di dunia maya yang menggunakan komputer sebagai alatnya, kemudian untuk jaringan sebagai bendanya, ya. Jadi paling tidak itulah kenapa sekarang itu kejahatan cenderung ke teknologi, karena masyarakat belum begitu paham, hanya bisa menggunakan mengoperasionalkan paling kirim WA, paling buka Facebook, medsos ataupun IG ataupun TikTok. Tapi di balik tersebut, kalau kita tidak bisa mengambil langkah-langkah yang bijak, terutama kita mungkin ada dapat berita ya Pak ya, berita oh ini ada kejadian ini, tapi tidak bijak dalam hal melihat dulu benar apa tidak berita tersebut. Akhirnya ketika kita share kepada kawan kita, kepada orang lain, ujungnya nanti menjadi hoax atau menjadi fitnah dan akhirnya bisa dituntut hukum. Makanya kami berharap kepada kawan-kawan humas berkenan tolong sampaikan juga kepada masyarakat atau saudara supaya bijak dalam menggunakan media sosial, terutama menerima berita-berita yang harus dicek dulu keasliannya, dicek dulu faktanya, benar nggak ini kejadiannya. Kenapa? Karena ketika kita langsung men-share dan ternyata itu ada merupakan hoax atau hate speech atau ujaran kebencian, ini menjadikan masyarakat yang men-share itu akhirnya menjadi bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE di mana perubahan kedua. Nah, sebab itu sekali lagi dalam momen ini, podcast ini saya sangat senang karena saya bisa memberikan informasi kepada masyarakat, terutama yang saat ini mungkin banyak kejahatan-kejahatan penipuan online, judi online.
Mungkin itu, Mbak. Luar biasa lengkap ya, Nop, udah disampaikan Bapak tadi. Dan betul, di Polda Sumatera Utara juga baru berdiri nih. Iya, Direktorat Siber sendiri ya. Betul. Nah Pak, tapi Pak mungkin kalau tadi Bapak bisa sampaikan di Polda Papua tadi ada KKB nih Pak ini. Untuk Sumatera Utara sendiri nih sih Pak, modus-modus kejahatan yang paling sering menerima laporan nih Pak dari Polda Sumatera Utara apa? Kalau menurut data yang kami tangani selama tahun 2024, tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember 2024, yang paling tinggi kasus penipuan, Mbak. Nah, itu ada lebih kurang 220 kasus dan penyelesaian kami 140 kasus. Nah, kenapa penipuan itu cenderung melakukan aktivitasnya? Karena masyarakat kita bukan di Sumut saja, mungkin di seluruh Indonesia juga sama, terlalu gampang diiming-imingi. Diiming-imingi keuntungan. Betul. Modus mereka itu yaitu pertama memberikan kita keuntungan. Contoh, ada kasus penipuan berkaitan mengirim uang pekerjaan. Itu lagi marak memang. Kemudian juga ada namanya like YouTube dan kemudian subscribe YouTube. Nah, itu kalau kami dulu di Bareskrim itu korban di khusus Sumatera Utara aja hampir ratusan miliar korbannya. Dan puji Tuhan sudah diungkap di jajaran Bareskrim ketika saya bertugas di Bareskrim. Sampai pelakunya di negara asing, para pelakunya. Nah, kenapa? Karena masyarakat kita tadi itu kembali lagi gampang diiming-iming dengan keuntungan. Nah, kemudian juga yang kedua, kasus APK. Nah, ini lagi marak mengambil data orang lain, phishing. Jadi mereka sengaja mengirimkan undangan nikah atau mungkin paket pos, tapi itu berbentuk APK. Mungkin tanpa sadar masyarakat mengklik. Nah, diklik di situ akhirnya terbuka nanti dikirim OTP tersebut dan kita diajak supaya mengirimkan OTP tersebut. Akhirnya rekening kita yang kita menggunakan mungkin banking, m-banking, nah itu akhirnya terkuras. Jadi data-data kita semua itu akhirnya bisa diambil oleh para pelaku. Dan pelaku ketika mengambil uang dari korban, itu langsung mereka menghilangkan jejak, Mbak. Dan tidak menutup kemungkinan juga rekening yang dipakai oleh pelaku ketika korban mentransfer itu adalah rekening-rekening fiktif. Rekening-rekening bukan pelaku tapi meminjam ke rekening masyarakat-masyarakat yang mungkin karena butuh uang mereka akhirnya memberikan data mereka. Nah, itu yang terjadi dan upaya yang telah kami lakukan dari Direktorat Cyber adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan pihak bank. Mungkin itu, Mbak. Nah, kalau kayak seperti APK tadi nih Pak, nah apabila ini sudah terlanjur nih, mungkin kan seringnya menjadi korban ini seperti ibu-ibu ya kan Pak, yang tidak kurang paham menggunakan teknologi gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur nih Pak, diklik lah APK ini. Dan bagaimana yang harus pencegahannya Pak agar jangan sampai data kita tuh digunakan mereka disalahgunakan lah gitu Pak. Oke, terima kasih, pertanyaan bagus Mbak Nopri. Jadi ketika mungkin sudah terlanjur mengklik APK, paling tidak adalah saya memberitahukan tolong jangan memberikan notifikasi atau ulangi ataupun OTP yang dikirimkan dari pihak bank ataupun masyarakat. Paling tidak ketika sudah terlanjur mengklik, tolong kalau bisa ngajukan blokir sementara. Kan ada biasanya di bank-bank itu pengaduan. Nah, kenapa? Kalau kita terus mengikuti arahan dari para pelaku, akhirnya tadi itu secara tidak langsung, secara tidak sadar, akhirnya rekening kita bisa diambil tanpa seizin daripada si korban. Nah, langkah-langkah itu kemudian handphone kita di restart. Kemudian juga bisa dibikin privasi, Mbak. Sehingga nanti ketika ada masuk, otomatis dia kan harus mengetahui dulu kode paspor kita. Nah, terkadang karena mama ini kan ya udah pegang handphone, dia nggak tahu pengaturan ya kan, pengaturan dia tidak tahu, akhirnya udah klik-klik. Nah, disitulah celah bagi korban. Dan pelaku juga saat ini kalau kami pelajarin modusnya, dia pintar, Mbak. Pintarnya kenapa? Dia akan menggunakan get kontak sasarannya. Nah, misalnya saya mengejar Mbak Nopri, saya cek nomor handphone Mbak Nopri di get kontak. Oh, rupanya Mbak Nopri ini anggota polisi atau TNI atau aparat lah, mungkin tidak menjadi korban. Tapi kalau dia cek di get kontak, oh ini hanya manusia pekerjanya biasa, pengusaha biasa. Nah, itu kadang-kadang mereka jadi korban. Kenapa? Karena mereka menghindarin berurusan dengan polisi. Jadi sekarang mereka sudah mengikuti juga perkembangan zaman. Tapi kita sebagai polisi, terutama kami Direktorat Cyber, kami harus satu langkah lebih maju daripada mereka. Betul. Nah, demikian, Mbak.
Pak, mungkin nih Pak, ada nih Pak beberapa mungkin dari kawan humas juga nih Pak. Ada nggak sih Pak pengaduan langsung mungkin dari Direktorat Siber yang mungkin yang seandainya terjadi nih Pak, ada nggak yang bisa langsung ngadu nih Pak, mungkin melalui media kontak langsung online ke siber gitu ya? gitu, ada nggak Pak platformnya gitu? Oke Mbak, kami kan sudah ada IG-nya itu Mbak. IG, Facebook, itu kita di Road Cyber sudah kita publish juga, terutama juga imbauan-imbauan judi online di wilayah juga sudah kita menyampaikan supaya juga masyarakat juga terutama generasi muda kita berbicara judi online dulu Pak ya, supaya masyarakat juga paham. Di situ juga kita memberikan pengaduan di medsos itu baik itu di IG, Facebook maupun Twitter, jadi silakan aja. Nanti kita akan menindaklanjutinya. Mungkin itu yang berkaitan dengan judi online maupun penipuan online. Demikian Mbak. Berarti bisa nih untuk kawan-kawan humas mungkin bisa lebih dahulu mungkin bisa konsultasi dulu melalui media sosialnya. Nah, tapi kalau seandainya dia mau melakukan pelaporan langsung nih Pak, mungkin yang benar-benar bisa dilaporkan itu yang seperti apa sih Pak? Ya, betul Mbak. Kalau secara langsung memang satu sisi kalau namanya penipuan itu kan sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE, itu bahwa memang harus ada kerugian material dulu Mbak. Nah, apa sih kerugian materialnya? Yang paling tidak dilampirkan dengan bukti tadi itu transfer Mbak, ataupun mungkin e-banking bisa di screenshot dan itu dasar kita melaporkan secara cepat. Beberapa bulan yang lalu Mbak, kalau tidak salah saya Desember itu ada senior kami juga, kakaknya kena tipu berkaitan dengan investasi. Jadi kakaknya itu diberikan iming-iming, kamu tanam sekian 20 juta, saya kasih 30 juta. Nah, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali terbuai. Nah, sudah betul pelaku memang sengaja mengirimkan sampai 70 juta keuntungan diberikan. Nah, ketika diajak lagi oleh pelaku untuk korban mentransfer 300 juta, korban terpengaruh karena apa? Tadi 1, 2, 3, dan 4 sudah ada keuntungan. Betul. Nah, akhirnya dikirim. Malam itu juga kakaknya itu lapor ke senior kami turun ke lapangan. Saya langsung turun ke lapangan. Kami mengecek posisi, kemudian mengecek pelaku, kemudian juga kami menyarankan untuk di restart handphonenya juga. Nah, tapi pelaku masih juga menggunakan teknologi, menggunakan handphone supaya tetap membujuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, karena modus-modus mereka banyak Mbak. Nah, ya kita lihat. Sebab itu sekali lagi kami dari Direktorat Cyber dan Polda Sumatera Utara tolong para kawan humas supaya benar-benar memperhatikan dan mencek benar ketika menerima ajakan-ajakan, baik itu ancaman ataupun apa yang berbentuk ada keuntungan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Karena yang sudah jadi korban juga sudah banyak ya Pak terkait itu. Dan emang rata-rata ibu-ibu ke atas sih Pak, karena diiming-iminginya hadiah Pak. Iya, apalagi keuntungan yang besar ya Kak. Yang jadi korbannya sering udah nggak apa-apa ketik aja dulu. Nah, Mama kan suka gitu kan. Sama juga ini Mbak, baru beberapa hari yang lalu kalau saya amati juga ada modus Mbak, mereka menggunakan seakan-akan pajak. Iya benar Pak, betul. Jadi pajak disasar mana yang pengusaha, mana orang berduit, sengaja ditakut-takutin Mbak, pajak kamu belum bayar pajak ini. Nah, ini ada perubahan data, tolong kamu ikutin saran-sarannya. Karena mungkin dia tidak punya nomor kontak orang pajak atau mungkin mengadu kemana, dia terpercaya korban tersebut. Akhirnya mengklik aturan apa yang syarat-syarat yang sudah diajukan, ternyata uangnya disedot Mbak. Nah, itulah kejahatan sekarang. Jadi memang sekali lagi memang kita harus bisa, terutama kita dari jajaran Polda Sumatera Utara ini Mbak, harus terus menggaungkan supaya masyarakat tuh jangan cepat percaya, terutama yang berkaitan dengan aksi-aksi penipuan yang menjanjikan keuntungan ataupun yang menyuruh merubah data tersebut. Betul. Kalau bisa harus rajin-rajin double check dulu ya Pak kalau dapat pemberitahuan apapun gitu ya. Nah Pak, tapi Pak ini juga lagi marak nih Pak mungkin terkait judi online. Betul. Nah untuk di Sumatera Utara sendiri nih Pak, gimana nih Pak perkembangan soal? Kalau judi online kemarin tuh sudah kita ungkap lebih kurang sekitar kasus 70 kasus Pak. Dan dengan tersangka 90 tersangka. Nah, memang kita perintah dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo, bahwa sesuai dengan Asta Cita Mbak di nomor 7, bahwa salah satunya harus pengungkapan kasus judi online.
Di daerah juga sudah kita galakan, sudah kita menyampaikan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku judi online. Karena apa? Karena judi online ini dapat merusak mental, Mbak. Iya benar. Mental bagi yang sudah kecanduan. Sama halnya mungkin ya tidak jauh beda dengan narkoba, narkoba. Ketika dia sudah menjadi candu, sudah menjadi suatu mata pencarian, akhirnya dia akan terus. Sama juga kalau judi. Kalau judi online ini ya kalau kami melihat dan mengamati, terkadang mereka mencari keuntungan. Teman kadang-kadang masyarakat ini kan menganggap udahlah ini hobi saya. Tapi kan di balik itu kan ada kerugian di dia yang harusnya itu bisa beli sayur, beli apa kebutuhan buat seharinya, kebutuhannya, dia cari capek-capek, ternyata dihabiskan untuk bermain judi. Nah, akhirnya apa? Ketika tidak udah habis uang, berantem rumah tangganya, ataupun melakukan kejahatan kriminal untuk bisa mendapatkan modal untuk bisa bermain judi online lagi. Langkah-langkah preventifnya sudah kita lakukan Pak di jajaran di seluruh Polres, yaitu dengan melakukan edukasi ke masyarakat dan kemudian juga memberitahukan kepada orang toko-toko mungkin Alfamart, kemudian Indomaret berkaitan penjualan chip ya Pak ya? Chip itu. Tapi pada prinsipnya kembali lagi hanya bisa menghimbau, tapi kembali kepada kalangan masyarakat. Kenapa? Kalau masyarakat memang bijak, saya yakin dan percaya tidak akan orang bermain judi. Betul. Gitu. Tergantung kesadaran iman kita, Mbak. Betul. Balik ke pribadi masing-masing juga ya. Karena Pak, orang itu yang judi-judi ini berpikirnya seperti investasi. Gitu. Mudah mendapatkan hasil gitu ya. Sesuai dengan pengalaman dan fakta bahwa pemain judi tidak ada yang untung, Mbak. Betul. Tuh, pemain judi tidak ada yang untung. Nah, itu hanya kamuflase aja. Ketika mulai menang, tapi besok-besok kalah terus. Nah, itu. Malah kalahnya katanya lebih-lebih double lagi ya Pak ya dari. Betul Pak, itu. Nah Pak, kalau untuk sinergi sendiri Pak antara Direktorat Siber dengan instansi pemerintah lain, ada nggak sih Pak untuk mungkin menutup akses dari situs judi online atau mungkin penanggulangannya sendiri itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih Mbak. Memang kami sudah ketika saya menjabat menjadi Direktur Cyber, kami langkah pertama adalah melakukan sinergitas dengan Komdigi, komunikasi digital. Nah, dulu kan Kominfo. Iya betul. Kami membangun informasi supaya kalau ada situs-situs yang bermuatan judi online itu kita ngajukan blokir, Pak. Blokir, nanti yang men-take down atau yang memblokir adalah dari Komdigi karena kita tidak ada kita hanya berkaitan dengan preventif dan kemudian juga kita berkaitan dengan penegakan hukum. Jadi untuk pengajuan blokir itu memang kewenangan dari Kementerian Komdigi, Pak. Gitu. Berarti memang sebenarnya ini sebenarnya sudah berjalan ya Pak kalau untuk yang situs judi online, tapi memang muncul lagi. Malah kadang beberapa ada dari influencer juga udah sekarang berani mempromosikan gitu. Padahal juga udah tahu bahwasanya itu tuh salah. Memang beberapa hari yang lalu juga kan banyak juga kita tangkap, ada juga mengendorse, ada juga membuat sistem Mbak itu kemarin kita juga tangkap dia membuat website itu itu kita tangkap. Nah, kita proses sesuai dengan undang-undang ITE, Pak. Pak, tapi penasaran nih Pak, mungkin terkait dengan undang-undang ITE seandainya pencemaran nama baik nih Pak, itu paling banyak laporan yang masuk di Instagram. Apalagi yang pencemaran nama baiknya di media sosial, gitu kan Pak. Itu udah banyak sekali laporan dari masyarakat. Pak, ini saya dicemarkan gini. Cuma memang ada perasaan dari masyarakat sendiri mungkin untuk melapor itu, apakah ini layak nggak ya untuk dilaporkan gitu? Apa ini masuk undang-undang ITE nggak ya? Gitu. Tapi kan dia kan jahat sama aku gini. Nah Pak, sebenarnya undang-undang ITE yang sebenarnya bisa dilaporkan dan diterima oleh polisi itu seperti apa sih Pak? Gitu. Oke Mbak, terima kasih Mbak Rika dan Mbak Notri, kawan Humas. Kebetulan saya juga termasuk tim, Mbak, tim dalam merevisi Undang-Undang ITE yang kedua. Jadi saya ketika di Komisi DPR RI itu memang ITE ini adalah tujuannya adalah bagaimana masyarakat itu bisa bijak dalam menggunakan media, kemudian juga berkomunikasi. Memang tidak dipungkiri, Mbak, ketika pencemaran baik, terkadang kita sedikit aja, misalnya, mohon maaf kalau di bahasa Medan kan, woi keras suaranya, saya merasa dibentak, akhirnya dilaporkan. Nah, tapi kan kita namanya di Polda itu
ya namanya masyarakat mengadu kita terima. Tapi setelah kita proses, kita melakukan penyelidikan, itu ternyata tidak mencukup unsur. Nah, kembali lagi kepada masyarakat, memang sekali lagi pencemaran nama baik itu sebenarnya adalah sesuai Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang ITE di pasal 27 ayat A, Mbak. Di situ dijelaskan bahwa namanya sesuai dengan SKB 3 Menteri, yaitu dari Kejaksaan, kemudian ke Komdigi dan kepolisian, memang harus namanya. Kemudian juga ada yang dihujat, misalnya di medsos ini tampang foto, foto kita diganti lagi dengan wajah orang lain. Tapi di situ ada nama kita atau apa aja. Ini adalah objeknya adalah pencemaran nama baik. Nama ya Pak berarti ya. Gitu. Sehingga itu yang harus memang kita teliti. Ini masuk nggak? Terus kemudian ketika dia share, si pelaku, diduga pelaku men-share di media sosial, apakah itu berbentuk grup? Kalau grup tidak termasuk. Tapi kalau dia itu secara publik, ya bisa kita melihat, bisa kita memberikan konten, nah itu mungkin bisa masuk unsurnya. Nah, itu juga WA. Kalau kita kan kadang ada WA group nih. Iya, betul. WA group, Mbak Nopri misalnya punya suami banyak, iya kan, tapi dia punya tapi kan di grup itu canda biasa kan. Kalau itu termasuk dalam gibah ya Pak? Iya, kalau dalam hati Mbak Nopri kan dongkol kan gitu. Jadi ini pencemaran baik, ini langsung Mbak Nopri kan gitu kan. Padahal maksud di dalam grup itu cuma mau gibah. Membuli lah gimana gitu kan. Berarti itu yang seperti itu termasuk ya Pak? Ada beberapa kriteria. Ada kriterianya lagi ya Pak. SKB 3 Menteri. Tapi yang paling penting itu harus ada nama nih. Jadi seandainya pun disebut misalnya tadi nama foto kita tapi namanya misalnya Inul gitu Pak, bukan foto saya tapi namanya Inul, berarti nggak bisa tuh ya Pak ya? Betul. Tidak, bukan nggak bisa tapi tidak memenuhi unsur gitu ya Pak. Tapi kalau buat laporan tetap diterima aja ya Pak. Kalau kita melakukan penyelidikan, kita lihat kira-kira apa sih barang buktinya gitu kan. Kalau barang buktinya dia memenggal, dia ngambil, merubah, bisa gitu. Tapi kalau hanya pantas gini aja tapi tidak menyebutkan kata-kata yang ibaratnya penghinaan sesuai dengan pasal 310, 311, baru nanti bisa kita mungkin tidak cukup unsur. Tapi kalau itu masuk ya tetap kita kaitkan dengan undang-undang ITE, Pak. Memang ITE ini terus terang aja banyak masyarakat yang belum mengerti, Mbak. Kadang-kadang mereka hanya ikut-ikutan, ternyata saya dipanggil polisi nih, padahal dia cuma ikut-ikutan. Tadi itu sekali lagi kita bijak dalam menggunakan handphone, Mbak, alat teknologi, baik itu handphone maupun nanti media-media lain, Mbak. Gitu. Betul. Terutama orang tua sih juga sekarang, karena Pak bocil-bocil sekarang komenannya Pak head speech-nya ngeri, takut. Luar biasa berbincang. Yang lagi tren kan kita kalau perhatikan media itu kan kadang-kadang sedikit ada hal-hal yang aneh langsung divideokan. Betul. Padahal lucu aja Pak. Kadang-kadang saya juga lihat di TikTok ada barang jatuh kayak di Lampung ya kan? Di Lampung itu ada truk terbalik barang-barangnya. Video dulu Mbak, bantu orangnya nanti. Iya benar Pak. Kalau dulu kita kan keluarga tolong, kalau ada orang kena musibah kita tolong. Nggak perlu video, sekarang nggak, terbalik kan? Iya Pak. Selfie dulu dia. Selfie orang yang mau mati nanti dulu lah gitu. Yang penting selfie dulu kejadian. Harusnya kan sebagai warga negara yang baik dan punya rasa kemanusiaan, orangnya dulu lah yang harus ditolong. Baru nanti selfie silakan lah. Nah itu. Nah makanya kadang-kadang dibandingkan juga akhirnya apa? Ketika dia di kejadian terbalik truk itu barang-barang diambil, dibandingkan juga dengan di daerah Bali, Mbak. Betul, Itu Bali ketika barang jatuh mereka gotong royong ya, membantu ya. Orang itu. Kalau ini nggak, orang ngambil barang si tukang truk itu ya. Nah akhirnya kan terjadi bias kalau cara pandang kita hanya satu sisi, akhirnya kita menganggap ini jelek. Tapi harus kita bijak dalam melihat video-video tersebut. Betul. Sebenarnya kalau kita mau bertanya tentang kejahatan siber ini banyak gitu ya. Banyak nggak ada ujungnya. Saya mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum menutup perjumpaan kita, mungkin ada nggak Pak yang mau disampaikan kepada masyarakat, himbauan nih terkait tentang kejahatan siber ini sendiri, boleh disampaikan ke kamera sini Pak. Terima kasih, mohon izin masyarakat Humas, warga Humas. Saya selaku Direktur Cyber mewakili Bapak Kapolda Sumatera Utara menghimbau dan mengajak kepada kawan Humas dan masyarakat
seluruh Polda Sumatera Utara untuk bijak dalam menggunakan media elektronik, terutama medsos. Karena tanpa kita bisa bijak dan tanpa kita bisa mengelola secara baik, nanti akan berdampak negatif bagi masyarakat yang melihat ataupun menonton daripada yang kita kirim melalui media sosial. Kemudian juga apabila ada kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan dunia teknologi, baik itu kasus penipuan online, judi online, ataupun berkaitan dengan pencemaran baik, maupun dengan suku, agama, dan ras yang saat ini lagi gandrung berkaitan dengan penghinaan agama, tolong nanti agar melaporkan kepada kami, Direktorat Cyber Polda Sumatera Utara, dan akan kami tindak lanjutin supaya situasi Kamtimas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara bisa berjalan baik dan kondusif, Pak. Demikian. Betul. Terima kasih Bapak atas berkesempatan hadir ya. Dan closing statementnya juga sudah memberikan himbauan-himbauan juga nih untuk masyarakat, terutama ibu-ibu ya Pak. Mulai sekarang kalau ada dapat info jangan langsung di-share asal-asalan, dicek dulu kebenarannya gitu. Nanti ya, dibilang ibu itu kan nggak apa-apa di grup. Iya benar juga sih Kak. Nah, kawan Humas, sekian podcast Polistalk kali ini. Saya Bribtu Novriana dan rekan saya Brigadir Afika Nasution beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.